Kita masukkan passwordnya, kita sign in, dan sudah berhasil larinya ke beranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat sistem login menggunakan Laravel. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin dulu tabelnya. Di sini kita sudah bikin database kan. Databasenya sudah otomatis kalau kalian gunakan Laragon. Databasenya sudah otomatis sama dengan nama projectnya. Ini belajar Laravel sama dengan nama databasenya. Ini. Di sini tabelnya itu kan masih kosong nih, masih belum ada tabel, tidak ada tabel yang ditemukan, ya kan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita koneksikan dulu database belajar strip Laravel ini ke dalam project Laravel kita. Caranya adalah kalian cari file .env yang ini di dalam project belajar Laravel. Kalian cari file env ini. Nah, kalau kalian klik nanti muncul seperti ini. Ada di bagian database, DB database ini. Kalian isikan namanya di sini adalah sesuai dengan nama database kita adalah belajar strip Laravel. Nah, ya kan? Belajar Laravel sama enggak? Belajar Laravel. Oke, sama. Username-nya kita gunakan root ya, karena otomatis dari localhost-nya sendiri kita simpan. Kalau sudah terkoneksi seperti ini, kalian buka pada bagian database, folder database masih di dalam project yang sama. Ada yang namanya folder migration. Ini kalian klik ini ya. Yang pertama ini kita bikin tabelnya menggunakan migration. Lalu di sini sudah ada di bagian public function app ini sudah ada yang namanya skema create users. Nah, ini adalah nama tabel. User ini adalah nama tabelnya dan ini adalah fieldnya. Nah, di sini kita tambahkan misalkan di bawah name itu table string. Level misalkan. Nanti untuk video selanjutnya kita akan setting levelnya ya. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini, kita sudah tambahkan, kalian buka dulu terminal. Lalu kalian ketikkan di sini adalah php artisan migrate. Nih. Kalau sudah, enter. Nah, kalau misalkan migration tables created successfully, sekarang kita cek apakah sudah ada. Dan sudah ada ya. Nih tabelnya. Nih, benar kan? Nah, sekarang kita desain dulu. Kita desain dulu halamannya. Caranya kita maunya URL-nya kan login. Nah, di sini loginnya masih belum ada. Jadi kita desain dulu ya. Kalau misalkan dia manggil login, dia akan tampil halaman login. Di sini saya bikinkan file login di folder view. Di folder view resource views. Nah, di sini saya bikinkan folder namanya misalkan pengguna. Lalu saya bikinkan file di dalam folder pengguna itu adalah login.blade.php. Nah, ini. Nah, di sini coding loginnya saya ambil dari admin LTE lagi. Saya ambil dari admin LTE. Kita cari form login. Nah, ini form login dari admin LTE. Sekarang sama seperti sebelumnya, kita copy aja. Lalu kita pastekan di sini. Nah, lalu kita edit dulu beberapa filenya. Jangan lupa pakai asset.
Terus di sini juga jangan lupa tutupnya juga ya. Nah, kalau seperti ini, oh ya sini masih ada lagi. Ini kita kasih ini aja. Ini form actionnya juga kita kasihkan pagar dulu. Oke, kalau sudah seperti ini kita save. Lalu kita coba panggil di bagian roads-nya web sini. Kita coba panggil dulu di sini, kita tambahkan login. Lalu nama filenya, nama foldernya pengguna, lalu login. Kita cek. Nah, oke, sekarang kita cek dulu ini ada yang kesalahan. Oh iya, ini CSS sama JavaScript-nya belum masuk karena kita kelupaan menambahkan nama folder admin LTE di depan sini. Nih, admin LTE kan nama filenya ini semua kan di dalam folder admin LTE. Ya ini di dalam sini semua kan. Oke lah, berarti yang di bawah juga sama. Nah, sudah. Lalu kita cek dan berhasil. Saatnya kita bikin controller. Di sini php artisan make controller login controller. Nah, kalau sudah seperti ini, enter. Controller successfully. Lalu di bagian app http controllers ada namanya login controller. Nah, di sini kita bikin function ya. Public function post masuk. Post masuk atau post login? Post login aja biar lebih mudah dipahami. Post login. Lalu kita tambahkan di sini request kurung kurawa. Oke. Lalu kita coba cek dulu kalau misalkan apapun yang kita isikan ke dalam input ini apakah benar, apakah bisa masuk gitu. Di sini juga harus ada tipenya email. Lalu kalian isikan juga name-nya. Di sini kan tidak ada name nih. Tambahkan di sini name-nya email, dan di sini juga kalian tambahkan name-nya adalah password. Nah, gini. Kita cek dulu request all. Kita cek dulu post loginnya ini bisa masuk nggak. Nah, gitu kan. Lalu kita registrasikan di webnya. Ini routes. Sini kita registrasikan route get login. Lalu namanya tadi login controller, terus add post login seperti ini. Lalu kita kasihkan namanya di sini login. Lalu kalau sudah seperti ini,
Kita cek di sini, kita refresh dulu. Maaf, kita salah. Di sini post login ya. Post login, dia panggil post login. Kita kasih namanya di sini post login juga. Nah, gini. Sekarang, nah harusnya tambah seperti ini. Lalu di sini login, pengguna login. Oke, post loginnya kita masukkan dulu ke sini, ke bagian form action. Route-nya tadi route, kita manggil route dengan nama post login ya, namanya post login. Nah, gitu. Oke, kita cek apakah datanya bisa masuk apa tidak. Login. Sini saya coba, nah di @gmail.com, passwordnya 12345. Sign in. Oke. The post method is not support. Oke. Kita cek coding kita. Metodenya post di webnya. Oke, di sini harusnya post ya. Nah, harusnya post kayak gini. Jadi pada saat kita klik sign in, dia akan lari ke post login, route post login. Route post login ini larinya ke bagian login controller, ke post login ya kan. Dia larinya ke login controller, ke post login. Jadi dia akan menampilkan ini. Nah, ini kita menampilkan semua requestan dari tampilan login. Kita cek 1 2 3 4 5. Sign in. Post loginnya page expired. Oh iya, kita lupa. Di sini harusnya ditambahkan. Nah, kayak gini. 2 kurung kerawal buka, 2 kurung kerawal tutup. Kita cek lagi. 1 2 3 4 5. Sign in. Nah, sekarang bisa masuk ya kan? Emailnya ada, passwordnya ada ya kan? Kalau sudah berhasil dia lari ke post login dan menampilkan data ini, berarti saatnya kita masukkan coding di sini. Saya kasih komentar aja. Sini saya validasi dulu if out. Nah, out terus request hanya untuk email dan password. Nah, kayak gini. Lalu jika if-nya benar maka redirect ke beranda itu. Saya lihat beranda itu ke sini ya. Nah, nggak usah pakai else, langsung aja di sini returnnya ke redirect to login lagi. Nah, kayak gini. Lalu kita coba balik dulu, refresh dulu. Sign in. Dia larinya ke beranda enggak? HTTP control. Oh iya, di sini kita lupa menambahin out. Di sini kita gunakan karena kita pakai out ini kan. Jadi tambahkan out.
Udah kayak gini aja. Kita coba. Astaga, kita lupa. Iya, ini kan masih kosong nih, masih kosong. File data yang ada di tabel user itu masih kosong. Jadi kita isi dulu datanya ya. Di sini saya menggunakan Tinker. Jadi kalian ketikkan aja di sini PHP artisan Tinker. Lalu kita isikan coding ini. Kode user sama dengan new app user. App ini adalah nama folder di mana di dalam folder app ini adalah model dari user. Nih, foldernya app. Lalu ada di sini user. Nanti setiap kalian bikin model pasti munculnya di sini, di dalam folder ini. Dalam folder app. Lalu enter. User name-nya adalah sesuaikan dengan nama variable ini ya. Name-nya Nahdi Taubari. User apalagi levelnya misalkan admin. User email nahdi@gmail.com. User password kita gunakan fungsi bcrypt ya. Nah, dia otomatis sudah diacak seperti ini. Lalu kita tambahkan satu lagi, user remember token. Remember token itu adalah nama fieldnya. str random. Nah, sudah, kita save. Enter. Kalau sudah true seperti ini, kalian cek. Nah, sudah masuk seperti ini ya. Kita coba login. Bisa nggak masuk ke beranda? Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Sign in. Halaman depan beranda, maaf. Di sini di web di login controller kan halaman depan beranda. Di sini kita tuliskan aja beranda. Nah, kayak gini. Tuliskan aja beranda URL-nya. Jadi kita coba lagi. Kita masukkan emailnya. Kita masukkan passwordnya. Kita sign in dan sudah berhasil larinya ke beranda. Oke. Untuk loginnya sudah berhasil. Sekarang kita tambahkan di sini logout-nya. Kita tambahkan di sini logout. Lalu di bagian view halaman depan beranda sidebar ya, di bagian sidebar sample link ini kita ganti aja. Sample link itu nih ya. Sample linknya kita ganti dengan logout. Coding logoutnya di login controller ini kita tambahkan public functionnya. Di sini kita isikan logout ya.
logout isinya itu adalah out, logout, lalu return redirectnya ke halaman depan. Kita panggil di sidebar di webnya, kita copy aja di sini. Sini logout, sini logout, sini juga logout ya, biar nggak bingung. Nah, kita samakan. Lalu name-nya logout. Kita di bagian sidebar, di bagian logout ini kita tambahkan di sini route namanya. Oke. Kita refresh. Lalu ini ada tombol logout, kita klik, dia balik lagi nggak ke halaman depan. Maaf, dia harusnya pakai get ya, sini ganti get. Oke. Kita refresh, kita logout, nah balik ke sini ya kan. Nah, biar pada saat sudah logout itu tidak bisa lagi mengakses beranda, itu caranya kita setting di bagian middleware. Jadi kalau misalkan dia belum login, larinya ke form login misalkan kayak gitu. Jadi caranya seperti ini. Di bagian web ini beranda itu kan ini saya bikin gini aja. Terus kita tambahkan di sini route group. Nah, kita bikin route group seperti ini, namanya adalah out. Lalu kita masukkan nih, kita masukkan coding ini ke dalam beranda ini, ke sini. Kita coba ya. Kita refresh dulu. Kalau misalkan kita akses beranda, oke, route login not defined. Di sini di bagian middleware ini harus ada yang namanya login. Kita lihat ya, di middleware itu di dalam folder app http ada middleware, ada authenticate ini. Nah, dia harus larinya ke login kalau misalkan tidak ada kalau misalkan dia belum login. Kalau dia belum login, dia akan larinya ke menampilkan form login. Nah, di sini biar dia bisa login, tampilnya ke halaman login, tambahkan aja di sini name login. Nah, kayak gini. Lalu kita refresh. Nah, dia akan balik ke form login. Jadi kalau misalkan ini halaman depan, lalu kalian mau ke beranda, nggak bisa, harus login dulu, ya kan? Harus login dulu. Jadi kita masukin aja nih, sign in, dan masuk ke beranda. Kalau misalkan sudah seperti ini, ya kita tinggal beranda, bisa ya kan. Tapi kalau kita log out, di sini kita refresh, dia akan balik lagi ke login. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup sampai di sini dulu cara pembuatan sistem login pada Laravel yang manual ya, bukan yang otomatis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.